Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 29 April tahun 2025 adalah peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Santa Katarina lahir di kota Siena di Italia Utara pada tahun 1347. Katarina kecil tidak bersekolah dan tidak pandai menulis. Ketika berusia 6 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib. Ia melihat Kristus berada di atas gereja Santo Dominikus, sedang memberkati dirinya. Hal ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia mulai banyak menyendiri untuk berdoa. Perilakunya ini kemudian mengetuk pintu hati orang tuanya dengan memberi izin baginya untuk bergabung dalam ordo ketiga Santo Dominikus ketika ia berusia 15 tahun. Di dalam biara, ia tetap melaksanakan doa dan meditasi di samping karya amal dan kerasulannya. Lama-kelamaan, ia pun menjadi pusat perhatian semua anggota biara karena kerohanian dan kepribadiannya yang menarik. Pada masa itu, situasi gereja sedang kacau balau. Imam-imam dan hierarki gereja lainnya tidak menampilkan citra diri yang baik. Situasi itulah yang kemudian menggerakkan Santa Katarina untuk berbuat sesuatu. Ia kemudian menyurati Paus yang pada masa itu berkedudukan di Avignon untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu di Roma. Katarina juga ikut berperan dalam pembaharuan hidup membiara. Ia menulis banyak ajaran-ajaran yang turut mengembangkan gereja pada masa itu. Oleh karena itu, ia juga digelari sebagai pujangga gereja. Di akhir hidupnya, baru diketahui bahwa ia juga dikaruniai stigmata atau luka-luka Tuhan Yesus. Karena permohonannya sendiri, selama hidupnya stigmata itu tidak terlihat oleh orang lain. Katarina memiliki karisma yang besar dan turut mempengaruhi banyak pendosa untuk kembali ke jalan Tuhan. Namun, ia sendiri menganggap dirinya hanyalah alat yang dipakai untuk menegakkan kemuliaan Tuhan. Santa Katarina meninggal dunia pada tahun 1380 dalam usia 33 tahun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 1 ayat 5 sampai bab 2 ayat 2. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar
dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, kita membuat Allah menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 7-15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kekuatan iman. Kita baru saja mendengar doa syukur yang indah dari Yesus. Yesus berdoa demikian, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Yesus berdoa kepada Bapanya dengan doa ini. Siapakah orang-orang terpelajar dan orang-orang pintar? Mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak menerima Yesus dan ajarannya. Mereka adalah orang-orang terdidik, kaum cerdik pandai orang Yahudi yang paham betul akan hukum Taurat dan penerapannya dalam hidup, tetapi yang menggunakan kepintarannya untuk menolak Yesus dan pengajarannya. Dan siapakah orang kecil yang dimaksudkan di sini? Mereka adalah 12 murid yang mengikuti Yesus dan menerima ajaran Yesus, serta menyimpannya dalam hati mereka, tetapi juga tentu mencakup orang-orang yang percaya kepada Yesus. Para murid disebut kecil karena mereka bukan orang-orang terdidik seperti kaum Farisi dan imam-imam kepala. Mereka justru datang dari daerah pedalaman di Galilea yang kesehariannya hanyalah bekerja untuk mencari nafkah dan tak berkecimpung dalam soal-soal pengetahuan yang mendalam tentang hukum Taurat. Namun iman mereka akan Yesus amatlah besar dan komitmen untuk mengikuti Yesus amatlah tinggi. Mereka inilah yang beroleh berkat dan karunia dari Bapa di surga untuk menjadi orang yang percaya, orang beriman dan berkomitmen. Kita umat beriman mestinya menyadari bahwa iman kita kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah gerbang menuju sukacita surgawi. Kerap kita menyepelekan iman kita, bahkan memandang iman kita kecil nilainya dibandingkan dengan posisi, kedudukan dan karir serta kepunyaan kita. Kita kerap merasa bahwa kita bisa melakukan banyak hal tanpa iman, bahkan bisa beroleh prestasi, kemajuan dan kesuksesan tanpa iman. Kita lupa bahwa iman itu adalah pintu untuk segala berkat Allah yang berlimpah. Kerap tanpa disadari, segala hal baik yang kita dapatkan justru karena kita mempunyai iman yang dalam, mempunyai semangat pelayanan yang tulus di tengah keluarga. Tanpa disadari, iman kita mengerjakan banyak berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dari segala mara bahaya. Kerap iman kita berandil dalam menciptakan persatuan dan kesetiaan di tengah keluarga kita. Saudara-saudariku terkasih, segala hal duniawi memberi seolah-olah kenikmatan sesaat, tetapi tidak langgeng untuk selamanya. Kekuatan iman kepercayaan kita adalah dahsyat karena tanpa kita sadari, kita telah dituntun kepada kedewasaan untuk menentukan hidup secara benar dan baik adanya, untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar dan adil,
untuk mengerjakan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan dan sesama. Ketahuilah, orang yang hidup oleh iman selalu diperkaya olehnya, tak hanya dari segi material, tetapi terutama dari segi kemanusiaan kita, lahir dan batin, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang terberkati, karena kita tahu kemana kita melangkah dan apa yang kita lakukan, semuanya adalah baik, berkualitas, dan mengerjakan keselamatan bagi diri kita dan sesama kita. Dalam setiap cara hidup dan cara kerja kita, sinar kemuliaan Allah atas cara sesederhana apapun nyata bagi kita di tengah keluarga dan mereka di sekitar kita. Jadilah orang-orang yang memang layak untuk menerima berkat Tuhan, karena berkat Tuhan tidak tersembunyi bagi kita, tetapi tersembunyi bagi orang-orang yang tidak percaya dan hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.